Assalamualaikum, ketemu lagi dengan Bu Ayu. Nah, hari ini materi terakhir dari keseluruhan materi IPS pelajaran kelas 7. Nah, materi hari ini yaitu mengenai dampak interaksi antar ruang. Ini materi terakhir ya dalam bab 1. Yuk kita lihat materinya. Oke, tujuan pembelajaran hari ini memahami dampak interaksi antar ruang. Dampaknya apa aja dalam interaksi antar ruang? Yuk, kita lihat materinya. Dampak interaksi antar ruang dalam perdagangan. Perdagangan terjadi ketika adanya interaksi dua wilayah saling melengkapi dan saling memiliki sumber pasokan alternatif serta kemudahan dalam transaksi. Oke, Ibu jelasin. Maksudnya interaksi antar ruang dalam perdagangan, kita saling melengkapi antara dua wilayah. Contohnya DKI Jakarta dengan Jawa Barat dengan wilayah yang berbeda, beda provinsi. Untuk melengkapi pasokannya apa? Dari bahan makanan yang kurang dan diberikan alternatif. Nah, kalau pasokannya yang A itu tidak ada, kira-kira apa yang menjadi alternatif penggantinya. Terus diberikan kemudahan transaksi. Oke, kalau sekarang transaksi mau mudah, nggak perlu harus cash, bisa namanya transfer. Nah, ya kan, maksudnya seperti itu. Oke, kita lanjut. Nah, masuk pada mobilitas penduduk. Dari sebuah interaksi sosial hadirlah mobilitas penduduk. Yang pertama ada mobilitas permanen dan mobilitas non permanen. Selanjutnya, mobilitas permanen dibagi menjadi dua. Yang pertama ada internal, yang kedua eksternal. Internal yaitu urbanisasi. Nah, masih ingat enggak urbanisasi itu apa? Nah, urbanisasi itu adalah perpindahan dari desa ke kota. Nah, selanjutnya ada internal lagi, yang kedua ruralisasi, terus dan yang ketiga ada yang namanya transmigrasi. Itu masih dalam mencangkup wilayah internal. Kayak yang eksternal adanya yang emigrasi. Nah, kalau emigrasi itu keluar. Nah, yang kedua adanya imigrasi ke dalam. Kalau remigrasi setelah dari luar dia ke dalam. Maksudnya gimana contohnya? Kalau emigrasi orang Indonesia ke luar negeri. Ya. Kalau imigrasi, nah dari luar negeri ke dalam negeri. Kalau remigrasi itu contohnya misalnya kalian warga negara Indonesia, kuliah misalnya di Singapura. Nah, setelah selesai dari perkuliahan, lulus kembali lagi ke tanah air. Nah, kembali lagi itu namanya remigrasi. Itu contohnya. Itu permanen. Dan yang non permanen ada yang namanya komutasi dan sirkulasi. Oke, kita lanjut. Dampak positif dari interaksi antar ruang. Kebutuhan akan barang dan jasa tidak dapat dipenuhi oleh wilayah sendiri sehingga dipenuhi oleh wilayah lain. Jadi kita selalu membutuhkan wilayah lain untuk memenuhi kebutuhan kita sendiri. Yang kedua, spesialisasi produk. Setiap wilayah itu punya spesialisasi, itu maksudnya keunggulannya, produknya apa. Yang ketiga, tersedia jumlah tenaga kerja yang cukup. Nah, suatu wilayah harus mempunyai tenaga kerja yang cukup untuk membuat sebuah kebutuhan itu tercipta. Selanjutnya ada akulturasi dan ada asimilasi. Terakhir adanya arus informasi dari wilayah lain. Oke, untuk zaman sekarang modern, kalau masalah informasi, hal yang paling cepat bisa dari WhatsApp, bisa dari Instagram, bisa dari Twitter, bisa dari Facebook. Pokoknya sekarang untuk memperoleh informasi itu sangat cepat. Namun informasi apapun yang diterima harus disaring terlebih dahulu. Oke, untuk melihat kebenarannya benar atau tidak. Lanjut, dampak negatif interaksi antar ruang. Yang pertama, munculnya ketergantungan antara wilayah lain. Jadi karena kita
memiliki kebutuhan yang berbeda dan terbatas, jadi kita punya ketergantungan dengan wilayah yang lain. Yang kedua, pola konsumsi yang tinggi sesuai dengan perkembangan ekonomi setempat. Contohnya pola konsumsi, misalnya Ibu ambil contoh DKI Jakarta, pola konsumsinya kita membutuhkan makanan pokoknya beras, berarti bisa dibilang pola konsumsi untuk konsumsi beras. Nah, untuk nasi itu tingkatnya tinggi. Lanjut, peningkatan kepadatan penduduk di wilayah tujuan, kayak kita tujuan ibu kota, tingkat kepadatannya juga tinggi karena melihat geberlapnya ibu kota. Jadi beranggapan bahwa wah, tinggal di ibu kota tuh enak ya, fasilitas lengkap, penghasilan tinggi, pekerjaan wah didukung lagi, ditambah media sosial. Contohnya kayak di sinetron kan niatnya indah ya kalau di ibu kota tuh. Nah, tapi beda dengan kenyataannya. Lanjut, menurutnya kualitas lingkungan akibat kepadatan penduduk. Nah, penduduk yang padat bisa mengakibatkan menurunnya kualitas lingkungannya. Maksudnya apa? Akan banyak terjadi tindak kejahatan simpel, pencopetan, pencurian karena kepadatan penduduk. Nah, akibat ekonomi, nah orang ya jadi gelap mata, mencuri, jambret, nah dan sebagainya. Yang terakhir, banyaknya informasi tidak benar atau hoax. Nah, yang tadi Ibu bilang, ketika kita menemukan suatu berita, maka harus kita cari terlebih dahulu beritanya itu benar atau salah. Kenapa? Kalau berita itu salah, kita akan menyebarkan fitnah yang berkelanjutan. Nah, kalau beritanya benar, berarti kita memberikan informasi yang baik. Oke, begitu materi Ibu. Sudah selesai. Cukup sekian materi Ibu kali ini mengenai dampak interaksi dari yang namanya interaksi antar ruang. Untuk itu, sekian materi yang Ibu berikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.